يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita sudah memasuki 1/10 yang kedua bulan suci Ramadan. Berarti 10 hari sudah kita lewati dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa melanjutkan 10 hari lagi yang kedua dan sampai 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, 10 terakhir bulan suci Ramadan merupakan waktu yang sangat istimewa. Saking istimewanya nilai ibadah pada waktu tersebut, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkannya dengan amalan-amalan yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan yang lain. Berikut ini beberapa amalan yang biasa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Beliau mengisi malam dengan peningkatan ibadah. Diriwayatkan dalam hadis marfu dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, barang siapa mendapati Ramadan dalam keadaan sehat dan sebagai orang muslim, lalu puasa pada siang harinya dan melakukan sholat pada sebagian malamnya, juga menundukkan pandangannya, menjaga kemaluan, lisan dan tangannya, dan menjaga sholatnya secara berjamaah dan bersegera berangkat untuk sholat Jumat, sungguh ia telah puasa sebulan penuh, menerima pahala yang sempurna, mendapatkan Lailatul Qadar, serta beruntung dengan hadiah dari Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Abu Ja'far berkata, hadiah yang tidak serupa dengan hadiah-hadiah para penguasa. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya untuk sholat pada malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat bersama mereka para sahabat pada malam 23, 25 dan 27, dan disebutkan bahwa beliau mengajak sholat keluarga dan istri-istrinya pada malam 27. Hadis riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat mengutamakan para keluarganya agar bangun untuk beribadah pada malam-malam yang diharapkan turun Lailatul Qadar di dalamnya. At-Tabari meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan setiap anak kecil maupun orang tua yang mampu melaksanakan sholat. Jadi Rasulullah mengajak sanak keluarganya, anak dan istrinya untuk menunaikan sholat di terakhir bulan suci Ramadan. Bahwasanya Rasulullah mengajak dan mengetuk pintu Fatimah dan Ali radhiyallahu an pada suatu malam seraya berkata, tidaklah kalian bangun lalu mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga membangunkan Aisyah radhiyallahu an pada malam hari bila telah selesai dari tahajudnya dan ingin melakukan sholat witir. Dalam kitab Al-Muwatta disebutkan bahwa
dengan sanad sahih bahwasanya Umar radhiyallahu an melakukan salat malam seperti yang dikehendaki Allah, sehingga apabila sampai pada pertengahan malam ia membangunkan keluarganya untuk salat dan mengatakan kepada mereka, salat, salat, kemudian membaca, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Quran surat Toha ayat 132. Jamaah rahimakumullah. Nabi SAW mengencangkan kainnya. Maksudnya beliau menjauhkan diri dari menggauli istri-istrinya, dan beliau melipat tempat tidurnya dan menjauhi istri-istrinya, tidak menggauli mereka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah beriktikaf, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada malam 10 terakhir bulan suci Ramadan, orang yang beriktikaf tidak diperkenankan mendekati atau menggauli istrinya. Mengencangkan kain, ada yang menafsirkan dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah juga mengakhirkan berbuka hingga waktu sahur. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, pada malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah menjadikan makan malam berbukanya pada waktu sahur. Janganlah kalian menyambung puasa. Jika salah seorang dari kamu ingin menyambung puasanya, maka hendaknya menyambung hingga waktu sahur saja. Mereka bertanya, sesungguhnya engkau menyambungnya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya pada malam hari ada yang memberiku makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah juga mandi antara maghrib dan isya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bulan Ramadan seperti biasa tidur dan bangun, dan manakala memasuki 10 hari terakhir beliau mengencangkan kainnya dan menjauhkan diri dari menggauli istri-istrinya serta mandi antara maghrib dan isya. Ibnu Jarir radhiyallahu rahimahullah berkata, mereka menyukai mandi pada setiap malam dari malam-malam 10 hari terakhir. Di antara mereka ada yang mandi dan menggunakan wewangian pada malam-malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Karena itu dianjurkan pada malam-malam yang diharapkan di dalamnya turun Lailatul Qadar untuk membersihkan diri, menggunakan wewangian dan berhias dengan mandi sebelumnya, dan berpakaian bagus seperti dianjurkannya hal tersebut pada waktu sholat Jumat dan hari-hari raya. Namun tidaklah sempurna berhias secara lahir tanpa dibarengi dengan berhias secara batin, yakni dengan bertaubat kepada Allah dan mensucikan diri dari dosa-dosa kita. Sungguh berhias secara lahir sama sekali tidak berguna jika ternyata batinnya rusak. Allah tidak melihat kepada rupa dan tubuh kita, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kita. Karena itu barang siapa yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia berhias secara lahiriah dengan pakaian yang indah, sedang batinnya dihiasi dengan takwa. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, yaitu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Dalikal khair. Jamaah rahimakumullah. Iktikaf, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir dari Ramadan sehingga Allah mewafatkan beliau. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir yang di dalamnya dicari Lailatul Qadar.
dan menghentikan berbagai kesibukannya, mengosongkan pikirannya, dan untuk mengasingkan diri demi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, berdoa kepadanya. Orang yang beriktikaf ialah mengikatkan dirinya untuk taat kepada Allah, berzikir dan berdoa kepadanya, serta memutuskan dirinya dari segala hal yang menyibukkan diri kepadanya. Ia beriktikaf dengan hatinya kepada Allah dan dengan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepadanya. Ia tidak memiliki keinginan lain kecuali ghafarullah, ampunan Allah dan ridhonya. Jamaah rahimakumullah, itulah beberapa hal amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyosong 1/10 yang terakhir bulan suci Ramadan, dan kita siapkan mulai dari 1/10 yang kedua ini. Semoga kita bisa menunaikan ibadah selanjutnya dengan sebaik-baiknya sehingga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.